Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang masih selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pula yang telah memilih kita untuk ditunjuki kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah, dan Dia karuniai semangat untuk menambah kebaikan guna cukupnya bekal untuk kehidupan kekal. Pagi ini Dia memberikan kepada kita kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepadanya, salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan pula dengan ibadah yang bernilai jihad, bahkan termasuk jihad yang paling mendasar, pondasinya segala jenis jihad, yakni jihadun nafs ala ta'allumil huda wa dinil haq. Jihad pada nafsu, jihad pada diri sendiri agar mau mempelajari petunjuk dan kebenaran dalam agama Allah ini. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami agama Allah ini, karena tanda utama seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala adalah difahamkan di dalam agama. Sebagaimana kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah fahamkan dia di dalam agama. Dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan selalu taufiknya kepada kita untuk menjadi ahlu taubah, sehingga dosa-dosa kita diampuni olehnya. Dan semoga kapan saja ajal menjemput kita, kondisi kita telah bersih dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, sehingga di sisi Allah Ta'ala menjadi hamba yang dirahmati, disayangi dan tidak dimurkai, dan menjadi hamba yang nantinya bisa selamat dari siksa dan mewarisi surga Allah Ta'ala, tidak jauh dari manusia yang paling kita cinta, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat beliau. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kita masuk kepada bab baru, bab yang ke-8, bab yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab bakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua selama bukan untuk maksiat. Jadi walau untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang berkaitan dengan kemauan orang tua yang itu bukan maksiat, maka sebagai anak kita harus taat. Kita harus taat selama itu tidak membahayakan agama kita, tidak membahayakan mereka
tidak membahayakan diri kita dalam artian bahaya yang benar-benar bukan hanya perkiraan tapi hampir dipastikan paling tidak membahayakan. Diriwayatkan kata Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, qala, beliau berkata, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'ain. Rasulullah SAW berwasiat padaku dengan 9 perkara. Dan arti wasiat adalah perintah atau wejangan yang tidak boleh dilupakan sepanjang hayat dan agar dipegangi selamanya, selama hayat masih dikandung badan. Namanya wasiat itu harus tetap diingat, diperhatikan, dilaksanakan, atau kalau itu berupa larangan ditinggalkan. Sehingga sebagian terjemahan wasiat itu pepatuh, artinya pesan untuk dipatuhi. Apa 9 wasiat Rasulullah kepada sahabat yang beliau cintai, yakni Abu Darda radhiyallahu an ini? Pesannya, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta aw hurriqta. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dipotong-potong atau dibakar. Yakni walaupun kamu tubuhmu dipotong-potong oleh orang musyrik, dipaksa untuk berbuat syirik, atau tubuhmu dibakar, jangan kamu berbuat syirik. Dan wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan. Jangan sampai kau meninggalkan salat wajib, salat fardu dengan sengaja. Dan janganlah kamu meninggalkan, sekali-kali meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Yang kedua. Yang ketiga, wa man tarakaha, keterangannya, wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Karena barang siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka lepaslah dia dari perjanjian Allah, lepaslah dia dari jaminan Allah. Wala tashrabannal khamra. Yang ketiga, janganlah sekali-kali kau minum khamr atau mengkonsumsi khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena sesungguhnya khamr itu kunci segala keburukan, kunci segala keburukan. Wa ati' walidaik wa in amaraka an takhruja min dunyak fakhruj lahuma. Yang berikutnya, dan taatilah kedua orang tuamu, dan taatilah kedua orang tuamu meskipun kedua orang tuamu menyuruhmu untuk keluar meninggalkan duniamu, keluar meninggalkan hartamu, maka keluarlah demi mentaati keduanya. Dan taatlah kepada kedua orang tuamu meskipun kedua orang tuamu mengusirmu dari hartamu, maka keluarlah demi mentaati keduanya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan jangan sampai kau mencabut ketaatan dari
pemerintahanmu, dari pemerintahmu, meskipun kau telah melihat bahwasanya kamu itu di atas kebenaran. Jangan sampai kau memberontak kepada penguasamu atau pemerintahanmu meskipun kamu yakin di atas kebenaran. Wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuk, dan jangan sampai kau lari dari medan peperangan meskipun kau hendak binasa dan para sahabatmu pada lari. Dan janganlah engkau lari dari medan pertempuran meskipun kau yakin hendak binasa dan para sahabatmu telah lari. Wa anfik min taulika ala ahlik, dan nafkahilah dari kelonggaran hartamu kepada keluargamu. Nafkahilah keluargamu dari sebagian kelonggaran hartamu, yakni jangan bakhil dengan keluarga. Wala tarfa' asaka ala ahlik wa akhifhum fillah azza wa jalla, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu untuk mengancam keluargamu, mengangkat tongkatmu untuk mengancam pukul keluargamu. Namun takutkanlah mereka karena Allah azza wa jalla. Jadikan mereka takut kepada Allah dan karena Allah yang maha perkasa lagi maha luhur. Jadi ini adalah pesan-pesan yang sangat berharga yang Nabi pesankan dalam bentuk wasiat kepada sahabat tercinta, kepada sahabat yang beliau cintai, yakni Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan pesan ini tentu isinya adalah untuk umat secara keseluruhan, termasuk kita. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 36 di Kitabul Fitan, dan juga nomor 23 bab as-sabr 'alal bala. Hadis juga Imam Ahmad, ya, hadis yang ke-4034. Tapi penjelasan para ulama tentang hadis ini, tadi Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu dengan 9 wasiat. Pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw khurriqta. Janganlah kau berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kau dipotong-potong, yakni di istilahnya mutilasi atau dibakar, yakni dibakar hidup-hidup. Ini merupakan pesan yang menunjukkan bahwa syirik itu benar-benar dosa yang paling besar dan harus paling dijauhi. Dan kalimat atau wasiat Nabi ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan hanya karena alasan-alasan yang tidak sampai alasan seperti dipotong-potong atau diancam dipotong-potong atau dibakar hidup-hidup,
ini lebih tidak layak untuk melakukannya hanya karena sungkan misalnya, atau tidak enak sama masyarakat yang lagi ngadakan acara kesyirikan misalnya, atau tidak enak sama Pak Lurah misalnya kalau lurahnya ngajak untuk menghidupkan budaya nenek moyang yang dari animisme, dinamisme yang syirik, semacam bersih desa, melakukan ritual mencari ridhonya setan yang diyakini menghuni tempat yang dikeramatkan di desa itu, dicari ridhonya dengan persembahan-persembahan supaya ridho dan tidak marah dan sebagainya. Ini tidak layak walau yang nyuruh ya siapapun, karena Nabi mengatakan jangan kau berbuat syirik walau kau dipotong-potong tubuhmu atau dibakar hidup-hidup dirimu. Jadi katakan tidak untuk kesyirikan, dan jangan sampai menyumbang acara kesyirikan walau hanya 100 rupiah, uang paling kecil yang masih laku. Jangan, karena di sisi Allah pertanggungjawabannya terlalu berat. Sungguh ahlu syirik itu dan pendukungnya dan yang ridho dengan acaranya itu bisa batal semua amalnya. Allah Ta'ala mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, pasti hapus dari mereka seluruh apapun yang telah mereka amalkan. Jadi amal dari balik sampai sekarang bisa hilang total kalau kita melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu lebih baik kita dimarahi banyak orang daripada dimarahi Allah Ta'ala. Lebih baik kita disikapi tidak nyaman oleh ahlu syirik daripada kita ini dimurkai dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Ta'ala. Bahkan di antara orang dahulu ada yang gara-gara mempertahankan tauhid tidak mau syirik, ada yang dipendam sampai leher, kemudian kepalanya digergaji terbelah menjadi dua. Itu tidak menjadikannya goyah dari tauhid. Ada juga yang disisir kepalanya hingga terkelupas antara daging dan tulangnya, tidak menjadikannya goyah dalam memegang tauhid dan anti syirik. Itulah permisalan yang disampaikan Nabi, atau contoh suri tauladan dalam teguhnya memegang tauhid. Intinya katakan no untuk syirik. Bahkan kita nyumbang senyuman pun tidak ketika melihat ada acara kesyirikan ya. Ketika melewati orang-orang yang lagi asyik melakukan kesyirikan, kita nggak usah tegur sapa dengan pelakunya saat itu. Kenapa? Karena senyuman itu sedekah. Kalau kita menyumbang senyuman, itu berarti ikut mengungkapkan keridhaan ya, menyumbang walau dengan senyuman ya. Tapi kita harus cemberut karena Allah saat itu lagi ditentang, diundang murkanya oleh para pelaku kesyirikan itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dan al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik, itu bagian dari pokok ajaran Islam. Karena itu Islam dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan seluruh haknya dan dengan mentaatinya, tunduk patuh padanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik.
Itulah makna Islam, dan itulah agama Hanifiyah yang telah diajarkan oleh semua nabi, termasuk tokohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang nabi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan telah kami wahyukan pada Muhammad agar kau mengikuti agama Ibrahim yang dia itu lurus di atas tauhid dan dia tidak mau bergabung dengan orang-orang musyrik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian pesan yang kedua, jangan sampai meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Dan hal itu karena orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, kata Nabi, bari'at min hudzimmah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sebagaimana dalam kitab An-Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ay li anna li kulli ahadin minallahi ahdan bil hifdzi wal kala'ah fa idza alqa bi yadihi la tahluka aw fa'ala ma hurrima alaihi aw khalafa ma umira bih khadhalathu dhimmatullah. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan jaminan penjagaan dan pencukupan dari Allah. Jadi setiap hamba itu dijamin, dijaga dan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia menjerumuskan diri kepada hal-hal yang membinasakan dengan sengaja, termasuk melakukan sesuatu yang diharamkan atau menyelisih perintah Allah, maka jaminan itu dihilangkan darinya. Artinya orang itu tidak lagi dalam jaminan Allah untuk dijaga dan dicukupi. Padahal kita ini tidak akan mampu apa-apa tanpa pertolongan Allah, tidak punya apa-apa kalau tidak dikaruniai oleh Allah. Boleh jadi Allah masih memberi harta, karena harta di sisi Allah memang tidak ada harganya. Bahkan dunia dan seisinya dari materi harta itu di sisi Allah tidak lebih berharga daripada bangkai kambing bagi pemilik kambing itu. Karena itu kadang-kadang saya ini biasa bermaksiat, saya biasa melakukan dosa, saya tidak sholat, meninggalkan, na'udzubillah min dzalik, tapi saya ternyata masih diberi harta, bahkan usaha saya masih lancar dan sebagainya. Iya, karena harta itu bukan tanda, sama sekali bukan tanda Allah ketika memberi banyak harta kepada seorang itu tanda Allah memuliakan dia, tidak. Tapi kalau Allah sudah tidak menjaga dan tidak menjamin, itu pasti dikuasai syaitan. Dan syaitan namanya musuh, itu tidak mungkin menginginkan kebaikan pada kita. Pasti pelan-pelan digiring kepada kebinasaan, terutama dalam kehidupan yang sebenarnya, kebinasaan kekal abadi. Bahkan para ulama banyak yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja itu telah kafir, mendasarkan pada hadis-hadis Nabi, diantaranya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang membedakan antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Dan Nabi juga mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Batas antara seseorang dengan wilayah kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Artinya kalau sudah meninggalkan salat berarti sudah ada di wilayah kekafiran dan kesyirikan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian bahkan Nabi pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, man taraka salatal asri amdan habitat amaluh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan salat asar dengan sengaja,
maka hapus semua amalnya. Jadi sengaja meninggalkan sholat asar karena repot atau karena wah ini ada tamunya nggak sholat deh ya. Mau meninggalkannya permisi dulu untuk sholat, sungkan misalnya begitu, atau waduh ini kerjaan ini belum selesai padahal sudah ditunggu ya, untuk diselesaikan, akhirnya sampai maghrib ya, tetap dia tidak sholat. Sengaja meninggalkan sholat asar satu kali, hapus semua amalnya. Jadi berat dosanya terlalu besar meninggalkan sholat itu. Karena itu kita tidak boleh menganggap remeh sholat itu. Dan semua hal yang berkaitan dengan sholat itu semuanya urusan penting ya, termasuk bagaimana wudhunya ya, bersucinya, sucinya pakaian dan tempat sholat dan sebagainya, semuanya pokoknya berkaitan dengan sholat itu penting, karena amal terbaik adalah sholat. Sebagaimana kata Nabi, ala inna khaira amalikumus sholat, ketahuilah sesungguhnya amal kalian yang terbaik adalah sholat. Kemudian di dalam hadis yang tadi Nabi SAW juga mewasiatkan jangan sampai kau minum khamr, karena minum khamr atau khamr itu kunci segala keburukan. Dan hal itu karena manusia kalau minum khamr yafqidu aqlah, kehilangan akalnya, hilang akalnya. Fabidzalika qad yaqa'u fi syirki wal kufri waz zina wa syahadati zur wa sa'iril khaba'ith. Karena itu kalau sudah minum khamr bisa terjerumus pada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada zina, kepada kebohongan, kepada seluruh keburukan. Karena itu dalam hadis juga disebutkan al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair man syaribaha wa qa'ala ummi wa khalati wa ammati. Khamr itu induknya segala perbuatan keji dan termasuk sebesar-besar dosa besar. Barang siapa yang minum khamr maka bisa terjerumus kepada zina terhadap ibunya, terhadap bibinya dari ibu maupun bibitnya dari ayah. Itu gara-gara khamr ya. Karena itu Allah mengharamkan khamr itu untuk kebaikan hambanya. Ini sebagaimana hadis ini sahih ya, dicantumkan dalam silsilah hadis sahih, hadis yang ke 1853. Dan dalam riwayat yang lain, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induknya segala ucapan dan perbuatan keji. Ini juga sahih, disebutkan dalam silsilah hadis sahih, hadis yang ke 1854. Karena itu khamr ini harus benar-benar dijauhi, dan kita wasiatkan wasiat-wasiat seperti ini juga kepada anak cucu kita, karena boleh jadi di akhir zaman ya, khamr itu dilegalkan ya untung dalam undang-undang cipta kerja ya kan, yang berkaitan dengan khamr yang ada celah seakan-akan khamr itu asalkan berizin produksinya itu diperbolehkan, itu ditentang oleh ya, kaum muslimin ya. Jadi akhirnya itu direvisi, tapi revisinya juga belum jelas untuk dihilangkan RUU-nya itu, cuman tidak disahkan itu aja ya. Berat khamr ini kalau sudah produksinya melimpah di suatu negeri, murah harganya, terjangkau, anak kecil pun bisa beli, waduh, rusak. Dan beberapa, kalau dulu dalam masa Mojopahit ya, kerajaan Majapahit dan yang dekat dengan masa itu ya, bangsa Tartar, bangsa ya,
ya bahasa Tartar itu ketika hendak menjajah suatu negeri itu menggunakan sistem perang candu istilahnya. Jadi masuk dulu para perusak akhlak dan para ini penyelundup di sana bikin khamr sebanyak-banyaknya, orang diajak untuk mabuk. Berbagai hiburan rakyat dihidupkan dan diwarnai dengan khamr. Dan nanti akan diserang pada saat mabuk itu. Istilahnya perang candu. Karena itu tidak heran kalau ada suatu negeri ambisi terhadap negeri kita itu ngelontor khamr atau narkoba, digelontor dengan ya gelontor yang sebesar-besarnya. Kemudian pesan Nabi tadi, wa ati walidaik wa in amaraka an tahruja min dunyaka fakhruj lahuma, taatilah kedua orang tuamu meskipun kedua orang tuamu menyuruhmu untuk meninggalkan hartamu, maka keluarlah demi mentaati keduanya. Di dalam wasiat ini menunjukkan fihi wujubu ta'atil abawain ala kulli hal ma lam yakun fi ma'siyah. Ada kewajiban mentaati kedua orang tua apapun keadaannya, selama bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta makhluk. Bahkan dalam hadis dikatakan anta wa maluka li abika, ketika ada seorang yang mengeluh kepada Nabi karena ayahnya sering datang dan mengambil harta anaknya ini yang dia sukai. Boleh nggak boleh, pokoknya kalau orang tuanya atau ayahnya ini suka atau pengen ya diambil, diminta ya. Bahkan kalau nggak boleh tetap dibawa, diambil. Maka apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Karena yang ngambil itu ayahnya. Coba kalau ibunya, ya kamu dan hartamu milik ibumu. Bahkan dalam hadis yang sahih pula disebutkan dalam silsilah hadis sahih, hadis yang ke-2564, disebutkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, inna auladakum hibatullah lakum yahabu lima yasha'u inatha wa yahabu lima yasha'u dhukur fahum wa amwaluhum lakum idah tajtum ilaiha. Sesungguhnya anak-anak kalian itu karunia Allah untuk kalian. Kemudian Nabi membaca surat Asy-Syura ayat 49 bahwa Allah itu yahabu lima yasha'u inatha, memberikan kepada siapa yang dia kehendaki anak-anak perempuan, memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, wa yahabu lima yasha'u dzukur, dan juga memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki itu anak-anak laki-laki. Berarti anak itu karunia Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, fahum wa amwaluhum lakum, maka anak-anak kalian dan harta mereka itu milik kalian. Idah tajtum ilaiha, apabila kalian membutuhkannya. Jadi kalian dan anak-anak kalian dan harta-harta mereka itu milik kalian, wahai para orang tua, apabila kalian memang lagi membutuhkan harta itu. Ini hadis sahih. Dalam silsilah hadis sahih disebutkan hadis yang ke-2564. Ya, sehingga kalau bisa kita sebagai anak itu nggak usah nunggu orang tua itu minta kepada anak. Kita harus tahu, sering menanyakan
orang tua lagi memerlukan apa, butuh bantuan apa. Atau kita juga kalau tahu orang tua ini malu minta kepada anak atau enggak pengen ya menyusahkan anak, karena memang orang tua juga memang pikirannya begitu ya, enggak pengen membebani anak, pengennya selalu memberi. Nah itu kita juga harus tahu kebutuhan mereka apa ya, kita bawakan apa yang kita tahu itu kesukaannya. Terus kita ketika melihat meteran listriknya kok tinggal sedikit, ya sudah, tidak usah ngomong, ya kita isi, karena kita ini milik mereka, milik orang tua kita. Jadi tidak perlu menunggu orang tua minta tolong kepada kita atau minta ya. Kalau kita tahu lampunya ada yang mati, kita belikan, kita pasang, kita pokoknya begitulah ya. Kemudian rutin kalau ada rezeki ya orang tua itu kita utamakan. Jadi ini penting karena kita dan harta kita itu milik orang tua kita. Jangan merasa lebih berhak daripada orang tua kita terhadap penggunaan harta kita. Kemudian pesan beliau, jangan sampai memberontak pada pemerintahan kalian atau pemerintah kalian, baik al-mulk wal imarah, baik pemerintahan itu berupa kerajaan atau berupa ya, keamiran atau pemerintahan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, wala tunazzi'u wulatal umur fi wilayatihim wala ta'taridu alaihim illa an taru minhum munkaran muhaqqaqan ta'lamunahum min qawaidil Islam fa idza ra'aytum dzalik fa ankiru alaihim wa qulul haqqa haitsu ma kuntum. Jangan kalian memberontak dan mencabut ketaatan kepada penguasa kalian atau kepada penguasa kalian di dalam wilayah kekuasaan mereka, dan jangan sampai menghadang mereka dalam artian yakni memusuhi mereka, kecuali kalau kalian melihat dari mereka kemungkaran yang pasti, yang kalian mengetahui itu benar-benar kemungkaran berdasarkan kaidah-kaidah Islam. Maka apabila kalian melihat hal itu, ingkarilah mereka, cukup ingkari dan ucapkan yang benar dimanapun kalian berada, tapi jangan sampai mengangkat senjata ya melawan mereka. Berkat Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini juga termasuk imam besar dalam mazhab Syafi'i, la yajuzul khuruju alaihi madama fi'luhum yahtamilu ta'wil, tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama perbuatan mereka itu mengandung maksud takwil, artinya kesalahannya itu ya sebenarnya tidak disengaja, menurut mereka itu benar tapi menurut kita salah. Nah, itu tidak boleh dengan alasan seperti itu terus kita memberontak kepada mereka. Ini juga dipesankan oleh Syekh Al-Jailani dalam Al-Fadl. Dan di sana ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa dari kalian melihat dari penguasanya atau pemerintahannya itu sesuatu yang dia benci, supaya ia sabar untuknya. Karena barang siapa yang memisai jamaah satu jengkal saja, yakni memisai persatuan ya, suatu negeri satu jengkal saja, kemudian ia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Meskipun ini bukan mati kafir, tapi mati dalam dosa besar. Kemudian Nabi juga mengatakan, innakum satarawna athara, sesungguhnya kalian akan melihat banyak penguasa yang pilih kasih, yang tidak adil ya. Maka pesan Nabi fasma' wa ati', dengarkan dan taati ya.
fasma'u wa ati'u, dengarkan perintah mereka dan taati. Wa in akhadhu malak wa darabu dhuhrak, meskipun mereka itu mengambil paksa hartamu dan memukuli punggungmu. Jadi walau kita didolimi, harta kita didolimi, fisik kita didolimi oleh penguasa, oleh pemerintah kita harus sabar dan tetap suruh mendengar dan taat perintahnya selama enggak maksiat, selama perintahnya itu bukan maksiat. Itu pesan Nabi. Dan ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nuqatilum, tidak bolehkah kami itu memerangi penguasa yang seperti itu? Kata Nabi, la ma sallu, la ma sallu, tidak boleh selama penguasa kalian itu orang yang sholat, selama mereka itu orang-orang yang masih muslim dengan tanda sholat, ya, tidak boleh diberontak. Dan ini bukan dalam rangka Nabi membela penguasa yang dolim, bukan, tapi dalam rangka sayang kepada umat. Jangan sampai nyawa umat melayang karena penguasa yang tidak dolim saja kalau diberontak ini bisa banyak korban, apalagi penguasa yang dolim, yang tidak sayang kepada anak kecil, wanita dan orang tua. Kalau sampai diberontak, ya tentu lebih mentolo, kan begitu. Jadi Nabi ini dalam rangka menyayangi darah umat, jangan sampai ada yang tertumpah darahnya gara-gara pemberontakan itu. Dan di mana-mana sepanjang sejarah Islam kok ada kaum muslimin memberontak kepada penguasanya, itu korbannya kadang-kadang nggak cuman ratusan, bahkan ribuan, bahkan ada yang sampai puluhan ribu nyawa melayang dalam hitungan setahun 2 tahun, sampai darah umat yang tidak berdosa ikut tumpah. Akhirnya banyak janda, banyak anak yatim, bahkan kadang-kadang luka karena hal itu tidak hilang dalam waktu yang lama. Karena itu Nabi berpesan seperti ini bukan dalam rangka membela penguasa yang dolim, tidak. Mereka didoakan oleh Nabi untuk ditekan oleh Allah. Barang siapa menekan, diberi kekuasaan kok menekan rakyatnya, Nabi doakan agar Allah menekan mereka, keras kepada rakyatnya agar Allah keras kepada mereka, mempersulit rakyatnya agar Allah mempersulit mereka. Itu doa Nabi yang berlaku selamanya dan pasti mustajab. Memang kita kadang melihat, oh mereka bersenang-senang, enggak, mereka itu semakin menekan, semakin dolim, semakin tidak tenang hidupnya dan semakin bingung mencari kebahagiaan dalam hidup. Jadi apalagi penguasa itu mir'atul ummah atau mir'atul ra'iyah, cerminan masyarakat, cerminan rakyat. Kata Nabi, kama takunu yuwalla alaikum, seperti kondisi kalian, seperti itu juga kondisi penguasa kalian. Itu pasti, itu ilmu pasti itu. Kalau rakyat ini beriman dan bertakwa, pasti diberi penguasa yang beriman dan bertakwa. Kalau rakyat ini adil, tidak pernah mendolimi siapapun, mendolimi diri sendiri maupun hak orang lain, dan tidak pernah mendolimi hak Allah, yakni tidak pernah berbuat syirik. Kalau tidak pernah mendolimi, ya pasti dikasih penguasa yang adil. Tapi kalau rakyat ini suka mendolimi, bahkan mendolimi diri sendiri, bahkan hak Allah pun didolimi, ya pasti diberi penguasa yang dolim. Itu rumus pasti dari Allah. Kata Nabi, kama takunu yuwalla alaikum. Karena itu kalau kita ingin penguasa yang adil, yang beriman dan bertakwa, yang
sehingga takut dosa. Jangankan korupsi duit besar, 100 rupiah pun dia tidak berani korupsi. Ya sudah ya, kita ya harus memperbaiki diri, memperbaiki rakyat, tinggalkan semua kesyirikan yang sekarang lagi ya masih marak di kalangan umat Islam sendiri, dan jauhi kezaliman, jauhi ketidakjujuran, jauhi kebohongan walau kepada binatang. Maka insya Allah kita diberi penguasa yang baik. Baik, ini tampaknya waktu yang nggak memungkinkan untuk dilanjutkan. Pesan-pesan Nabi ini sangat luar biasa. Kata Nabi, wa in ra'aita anaka anta, walau kau yakin dirimu itu benar, tetap jangan memberontak. Baik, kiranya demikian dulu apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dari apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan kita nggak pernah melupakan wasiat-wasiat yang sangat berharga ini, karena Nabi menyampaikan wasiat ini atas dasar kasih sayang yang beliau adalah termasuk manusia paling penyayang, terutama kepada umat. Jangan sampai terjerumus kepada kebinasaan dunia maupun akhirat. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.